Kami dari kelompok 5 ingin menampilkan video pembelajaran tentang penggunaan kalimat efektif dalam karya tulis ilmiah. Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Adisa Risti Balkis. Nama saya Dini Ariska Putri. Nama saya Marsha Sanda Andarin. Nama saya Rahayu Setia Resmi. Nama saya Sekar Putri Hapsari. Penggunaan kalimat efektif dalam karya tulis ilmiah. Apa itu kalimat efektif? Kalimat efektif adalah kalimat yang baik karena apa yang dipikirkan atau dirasakan oleh si pembaca dapat dipahami oleh pendengar sama benar dengan apa yang dipikirkan atau dirasakan oleh si penutur atau si penulis. Ciri-ciri kalimat efektif: 1. Memakai diksi yang tepat. 2. Mempunyai unsur pokok minimal subjek dan predikat. 3. Melakukan penekanan ide pokok. 4. Memakai variasi struktur kalimat. 5. Mengacu penggunaan penghematan kata. Prinsip-prinsip kalimat efektif. 1. Kelogisan. Kelogisan adalah ide kalimat itu dapat diterima oleh akal dan penulisannya sesuai dengan ejaan yang berlaku. Contoh kalimat efektif kelogisan: waktu dan tempat kami persilahkan. Salah. Bapak dosen kami persilahkan. Benar. Prinsip-prinsip kalimat efektif. 2. Kepaduan atau koherensi. Koherensi adalah terjadinya hubungan yang padu antara unsur-unsur pembentukan kalimat, merupakan syarat dari kalimat efektif agar diharapkan nantinya setiap informasi yang diterima tidak terpecah-pecah. Misalnya, ikan memakan adik tadi pagi. Salah. Adik memakan ikan tadi pagi. Benar. Prinsip kalimat efektif yang ketiga adalah kesejajaran. Kesejajaran adalah kalimat yang memiliki kesamaan bentuk, makna, dan perincian, sehingga memudahkan pemahaman. Macam-macam kesejajaran. Yang pertama ada kesejajaran bentuk. Yang dimaksud dengan kesejajaran dalam kalimat adalah penggunaan bentuk-bentuk bahasa yang sama atau konstruksi bahasa yang sama yang dipakai dalam susunan serial. Contohnya, tahap terakhir penyelesaian rumah itu adalah pengecatan tembok, pemasangan listrik, dan pengaturan tata ruangnya. Yang kedua ada kesejajaran makna. Kesejajaran makna memiliki kesamaan bentukan atau imbuhan. Jika bagian kalimat itu menggunakan kata kerja berimbuhan di, bagian kalimat yang lainnya pun harus menggunakan di pula. Seperti, kakak menolong anak itu dengan dipapahnya ke pinggir jalan. Kalimat tersebut tidak memiliki kesejajaran antara predikat-predikatnya. Yang satu menggunakan predikat aktif, yakni imbuhan me, sedangkan yang satu lagi menggunakan predikat pasif, yakni menggunakan imbuhan di. Contohnya, kakak menolong anak itu dengan memapahnya ke pinggir jalan. Salah. Anak itu ditolong kakak dengan dipapahnya ke pinggir jalan. Benar. Yang ketiga adalah kesejajaran dalam perincian. Berikut ini contoh perincian yang tidak sejajar. Pemasangan telepon akan menyebabkan A. Melancarkan tugas, B. Untuk menambah wibawa, C. Meningkatnya pengeluaran. Soal itu dapat diubah sebagai berikut. Pemasangan telepon akan meningkatkan A. Kelancaran, B. Wibawa, C. Pengeluaran.
Hal itu tidak akan dibahas lebih lanjut karena merupakan masalah logika dan bukan masalah bahasa. Kehematan, Parera, tahun 1987, halaman 51, menjelaskan bahwa kehematan dalam kalimat efektif merupakan pembatasan dalam pemakaian kata, frase, atau bentuk-bentuk bahasa. Hemat maksudnya pemakaian kata yang tidak berlebihan dalam satu kalimat. Penghilangan subjek berulang. Dalam hal ini, subjeknya harus sama. Pada kalimat majemuk, setara subjek kalimat pertama, sama dengan subjek kalimat kedua, ketiga, dan seterusnya. Perhatikan kalimat di bawah ini. 1. Dia masuk ke ruang pertemuan itu, kemudian dia duduk di kursi paling depan. Lalu dia asyik membaca novel. Salah. Dia masuk ke ruang pertemuan itu, kemudian duduk di kursi paling depan lalu asyik membaca novel. Benar. Penghilangan bentuk ganda. Di dalam pemakaian bahasa sehari-hari sering ditemukan pemakaian bentuk ganda yang dapat digolongkan sebagai bentuk ganda atau bersinonim seperti contoh berikut. Adalah sama dengan merupakan, agar sama dengan supaya, seperti sama dengan misalnya, sangat sama dengan sekali, amat sama dengan sangat, demi sama dengan untuk, hanya sama dengan saja. Contoh adalah sama dengan merupakan. Bantuan untuk orang miskin itu adalah merupakan wujud kepedulian sosial masyarakat yang mampu. Pernyataan salah. Bantuan untuk orang miskin itu merupakan wujud kepedulian sosial masyarakat yang mampu. Pernyataan benar. Penghematan penggunaan kata. Di dalam bahasa Indonesia tidak dikenal bentuk jamak atau tunggal secara tata bahasa. Kata karyawan, peserta, atau anak. Misalnya, dapat bermakna tunggal dan dapat pula bermakna jamak. Hal itu sangat bergantung pada konteks pemakaiannya. Contoh, beberapa rumah-rumah di bantaran kali itu akan segera ditertibkan. Pernyataan salah. Beberapa rumah di bantaran kali itu akan segera ditertibkan. Pernyataan benar. Prinsip-prinsip kalimat efektif yang kelima adalah kevariasian. Kevariasian adalah upaya penganeka-ragaman pola, bentuk, dan jenis kalimat agar pembaca tetap termotivasi membaca dan memahami teks sebuah karangan ilmiah. A. Variasi sinonim kata. Variasi berupa sinonim kata atau penjelasan-penjelasan yang berbentuk kelompok kata pada hakikatnya tidak merubah isi dari amanat yang akan disampaikan. Contoh, dari renungan itulah penyair menemukan suatu makna, suatu realitas yang baru, suatu kebenaran yang menjadi ide sentral yang menjiwai seluruh puisi. Menjadi, dari renungan itulah penyair menemukan suatu makna yang baru, suatu kebenaran yang menjadi ide sentral yang menjiwai seluruh puisi. B. Variasi panjang pendeknya kalimat. Variasi dalam panjang pendeknya struktur kalimat akan mencerminkan dengan jelas pikiran pengarang, serta pilihan yang tepat dari struktur panjangnya sebuah kalimat dapat memberi tekanan pada bagian-bagian yang diinginkan. C. Variasi aktif-pasif. Variasi kalimat dalam bentuk aktif-pasif adalah kalimat-kalimat yang memuat tentang suatu paragraf yang berbentuk aktif-pasif. Kalimat aktif adalah kalimat yang subjeknya melakukan suatu perbuatan atau aktivitas. Kalimat aktif biasanya diawali oleh awalan me atau ber. Contoh, membeli dan bertemu. Kalimat pasif adalah kalimat yang subjeknya dikenai suatu perbuatan atau aktivitas. Kalimat pasif biasanya diawali oleh awalan di atau ter. Contoh, dipukul dan dibeli.
D. Variasi dalam jenis kalimat. Untuk mencapai efektivitas sebuah kalimat berita atau pertanyaan, dapat dikatakan dalam kalimat dan agar suatu kalimat menjadi baik susunan dan kata-kata, maka kita harus mengetahui variasi-variasi dalam jenis kalimat tersebut. Ada 3 jenis kalimat, yaitu kalimat berita, kalimat tanya, dan kalimat perintah. Contoh, Presiden SBY sekali lagi menegaskan perlunya kita lebih hati-hati memakai bahan bakar dan energi dalam negeri. Apakah kita menangkap peringatan tersebut? Dalam kutipan tersebut, terdapat suatu kalimat yang dinyatakan dalam bentuk tanya. Penulis tentu dapat mengatakan dalam kalimat berita. Akan tetapi, untuk mencapai efektivitas, ia memakai kalimat tanya. Prinsip kalimat efektif yang selanjutnya adalah kefokusan. Kefokusan adalah pemusatan perhatian pada bagian kalimat tertentu. Sebuah kata yang biasa diletakkan pada awal kalimat adalah kata yang dipentingkan. Kalimat efektif harus memfokuskan pesan terpenting agar mudah dipahami maksudnya. Jika tidak, makna kalimat akan sulit ditangkap dan menghambat komunikasi. Contohnya, sulit ditingkatkan kualitas dan kuantitas produk hortikultura ini tidak efektif. Sedangkan produk hortikultura ini sulit ditingkatkan kualitas dan kuantitasnya itu efektif. Kefokusan dapat dibagi menjadi 3. Yang pertama ada pengedepanan. Pengedepanan kalimat dapat dilakukan dengan meletakkan bagian yang difokuskan atau ditonjolkan pada awal kalimat. Unsur yang ditonjolkan dapat berupa subjek, predikat, ataupun keterangan. Contohnya itu, seharusnya Piala Sudirman tidak berpindah dari bumi pertiwi ini. Tidak ada pengedepanan, Piala Sudirman seharusnya tidak berpindah dari bumi pertiwi ini, termasuk pengedepanan. Selanjutnya yang kedua adalah pengulangan. Unsur yang akan difokuskan dapat ditempuh melalui pengulangan bagian yang difokuskan. Kata atau frase yang diulang biasanya kata atau frase yang dianggap penting dalam sebuah kalimat. Pengulangan kata yang diungkapkan dalam beberapa kali dapat menarik kefokusan pada kata yang diulang. Contoh, pandai bergaul, berbicara, dan membujuk orang adalah modal utama seorang pialang. Tidak ada pengulangan. Pandai bergaul, pandai berbicara, pandai membujuk adalah modal utama seorang pialang. Pengulangan. Selanjutnya yang terakhir adalah pertentangan. Fokus suatu gagasan dapat pula dilakukan melalui pertentangan. Kata yang ingin difokuskan ditempatkan dalam suatu posisi pertentangan. Contoh, Nadia anak yang rajin dan jujur itu salah, maksudnya tidak ada pertentangan. Nadia anak yang tidak malas dan curang tetapi rajin dan jujur itu benar, ada pertentangan. Berikut adalah studi kasus penggunaan kalimat efektif yang tidak benar. Bisa kita lihat di situ judul dari berita tersebut adalah kepepet demi keluarga. Kenapa menggunakan kata di atas? Karena kata itu lebih memudahkan pembaca dalam memahami isi berita tersebut. Selain itu, juga termasuk ke dalam kalimat kevariasian. Kenapa kalimat itu bisa disebut tidak efektif? Karena selain kata kepepet, ada penggunaan kata lain, yaitu terdesak, sehingga kata tersebut lebih terlihat baku dan sopan. Demikianlah materi yang sudah kami jelaskan. Sekarang kita mengerjakan tes formatif bersama yuk teman-teman. Terima kasih telah menonton video kami. Semoga apa yang kami tampilkan dapat bermanfaat bagi teman-teman semua. Wassalamualaikum.